Wajahnya seperti ini. Mbak Sumiati ini seorang mantan biduan, ya, rela bekerja keras. Kok bisa nggak hitam loh Mbak? Kalau sore gitu Mbak ya. Sore sama pagi. Ada seorang pangeran lah pengen datang ke Mbak gitu, kira-kira. Kan mantan biduan Mas ya. Itu pasti dicapnya itu buruk yang pertama. Terus kemudian masalah biduan itu kan masa lalu Mbak. Menyongsong masa depan bersama Mbak gitu ya. Ya nerima saya padanya. Mungkin waktunya saya balas budi sekarang. Tidak mungkin bisa ngerawat lah. Allah itu akan memberikan rezeki Mbak. Daripada Mbak jadi biduan. Ya enaknya sekarang itu tidak ada omongan lah Mas. Apa gonta-ganti kayak laki-laki gitu itu Mas. Anaknya kan juga ngerti sudah Mas. 99,99,99% teman-teman. Enggak, bukan hanya wajahnya yang cantik, tapi besok lusa lah saya balik lagi sini, boleh Mbak ya? Menghidupi atau membiayai keponakannya, ya, keponakannya, padahal itu bukan anaknya sendiri gitu loh Mbak. Sedangkan Mbak Sumiati nggak punya anak gitu ya? Ya. Belum punya anak ya Mbak Sumiati. Ya. Sekali lagi saya mau spill Mbak Sumiati teman-teman. Ini wajahnya seperti ini. Mbak Sumiati ini mantan biduan, seorang mantan biduan, ya. Jadi nggak heran kalau pakai tindik, pakai tindik Mbak ya. Terus ya beginilah, cantik luar biasa. Insya Allah cantik luar dalam Mbak ya. Jasmani dan rohaninya cantik. Dibuktikan dengan rela bekerja keras membiayai keponakannya untuk sekolah di pesantren gitu Mbak. Ya. Ini rumput nyari sendiri Mbak? Iya. Nyari sendiri? Iya. Ngarit berarti? Ngarit Mas. Kok bisa nggak hitam loh Mbak? Ya memang udah. Memang kulitnya putih ya, meskipun dijemur gimana tetap putih ya. Tapi kalau panas ya ndak ngarit Mas. Kalau panas nggak ngarit? Iya. Kalau sore gitu Mbak ya? Sore sama pagi. Sore sama pagi. Iya. Ini teman-teman Mbak Sumiati. Mbak Sumiati cantik loh Mbak Sumiati. Nggak cocok loh Mbak jual telur, pelihara kambing. Nggak cocok sama sekali. Cocoknya itu kerja apa Mas? Cocoknya ya jadi istri saya. Enggak, maksud saya cocoknya jadi apa ya, wanita kota, wanita yang tinggal di kota, di rumah yang mewah, yang indah, yang bagus gitu loh Mbak. Ya mohon maaf Mbak, bukan ini ya. Nggak cocok sama sekali gitu loh Mbak. Ya kalau pengennya iya Mas. Pengennya ya Mbak ya. Mudah-mudahan Mbak ya, mudah-mudahan. Iya amin. Kira-kira Mbak, misalkan ada yang apa ya, ada seorang pangeran lah pengen datang ke Mbak gitu, kira-kira gimana Mbak? Kalau menurut Mbak sih? Menurut saya mustahil Mas. Ya karena kondisi pertama ya. Kondisinya seperti ini ya. Apalagi kan mantan biduan Mas ya. Itu pasti dicapnya itu buruk yang pertama. Gitu ya. Enggak kok Mbak. Kalau menurut saya sih profesi itu seperti ini ya. Kita kaum laki-laki itu enggak mandang seperti itu Mbak. Yang dilihat itu adalah hati gitu. Hatinya Mbak, baik atau tidak gitu. Terus kemudian masalah biduan itu kan masa lalu Mbak. Yang penting kalau misalkan, kalau saya pribadi sih ya, kalau saya pribadi cari istri nih, nggak mandang masa lalu Mbak, karena saya pengennya menyongsong masa depan bersama Mbak gitu ya. Iya. Nggak bercanda Mbak ya, bercanda. Terus gimana nih, sekali lagi saya tanya, kalau misalkan ada seorang pangeran yang datang ke sini pengen ngelamar Mbak gitu, gimana Mbak kalau menurut Mbak sih? Ya kalau menurut saya sendiri Mas, yang penting ya nerima saya padanya, juga menerima masa lalu juga. Nah ya. Terutama ya menerima ya ponakan saya Mas. Gitu ya Mbak ya. Ya.
Iya, iya harus. Karena Mbak. memang ya meskipun bukan anak saya sendiri Mas, tapi kan sebelumnya sudah almarhum dulu pernah ngerawat saya Mas. Iya, iya Mbak, betul, betul, betul. Ya, ya jadi mungkin waktunya saya balas budi sekarang ngerawat anaknya meskipun berat lah Mas ya. Iya, iya Mbak, iya. Apalagi sendirian, juga dicapnya orang sudah apa ya, sudah jelek lah. Tidak mungkin bisa gitu Mas, apa ya? Tidak mungkin bisa ngerawat lah. Tapi insya Allah kalau niat baik, Mbak punya niat baik ngerawat putra dari saudaranya Mbak itu keponakan ya. Iya. Insya Allah akan dikasih ijaran sama Allah Mbak. Apalagi keponakannya Mbak itu menuntut ilmu di pesantren. Ilmunya Ya. Allah, ilmu agama yang diperdalam, yang dituntut, yang dicari. Insya Allah Allah itu akan memberikan rezeki Mbak. Pasti akan memberikan jalan. Ya dengan cara apapun Allah itu maha kuasa Mbak. Jadi bisa memberikan rezeki dan juga bisa mengambil rezeki dari orang-orang gitu loh, dari makhluknya. Ya mungkin sekarang. Tapi kalau menurut saya sih ya Mbak, menurut saya pribadi, daripada Mbak jadi biduan banyak uang untuk biaya keponakannya menuntut ilmu agama, lebih baik Mbak itu pelihara kambing, jual telur, meskipun sedikit tapi berkah untuk biaya keponakannya Mbak. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut Mbak gimana? Ya sebenarnya kalau dibilang enaknya Mas, ya enaknya sekarang itu nggak ada omongan lah Mas. Dari tetangga Mbak ya. Apalagi kalau yang dulu kan kerjanya pulang malam sampai pagi gitu Mas. Iya, kalau sekarang ya pasti selalu di rumah. Kalau jualan telur gitu keliling kan Mas. Iya Mbak. Keliling desa sini Mas. Biasanya tetangga itu ngomong gimana sih Mbak tentang Mbak waktu masih jadi biduan? Ya ngomongnya itu ya perempuan tidak bener Mas. Apa pulangnya itu malam, terus apa gonta-ganti kayak laki-laki gitu itu Mas. Padahal kan yang nganterin itu teman juga ya. Teman ya. Gitu Mbak ya. Ya. Padahal mereka nggak tahu Mbak ya. Nggak tahu yang sebenarnya gitu Mbak ya. Iya. Besar loh kambingnya Mbak. Iya Mas. Ini bagi hasil Mbak ya. Iya. Ya. Nanti biasanya kalau dijual itu pas hari kurban kayak gitu itu Mas. Oh hari kurban dijual gitu ya. Nanti Mbak diupah. Iya. Mbak kalau boleh tahu nih, Mbak biasanya kalau kirim uang ke keponakannya berapa Mbak biasanya? Itu biasanya kalau saya sendiri Mas ya 1 bulannya itu 500.000 Mas. Itu juga kadang tidak nutut 500 itu Mas. Masih istilahnya masih pinjem. 500.000 ya? 1 bulan ya? Iya. Tapi kalau yang lain ya lebih Mas, lebih dari 500. Lebih dari 500. 500 itu kalau saya sih, anak saya kan di pondok juga Mbak, di pesantren ya. Anak saya di pesantren. Kalau anak saya nih ya, uang makannya itu 300 Mbak, tiap bulannya. Terus uang sakunya itu bisa 500 juga, gitu. 1 juta biasanya Mbak 1 bulan. Anak saya itu di pesantren, gitu. Sedangkan Mbak ini 500. Iya, tapi kadang itu juga sih kurang Mas. Kurang ya. Pinjam. Berarti kalau 300 itu uang makan, yang 200 itu uang sakunya gitu Mbak ya? Iya. Ya cukup, nggak cukup ya. Anaknya kan juga ngerti sudah Mas. Sudah ngerti Mbak ya, kondisinya Mbak gitu ya. Sudah paham ya. Nggak dapat ini Mbak, nggak dapat apa ya? Oh ya, uang pendidikannya berapa Mbak? Bayar ya uang pesantrennya? Bayar Mas. Bayar. Berapa Mbak kalau bayar? Bayarnya itu tidak tahu pastinya Mas. Cuma intinya kemarin itu ada juga orang yang apa yang bantu juga Mas. Bantu gitu ya, ngasih uang.
Gitu. Nggak dapat ini Mbak dari pesantren. Nggak dapat apa ya? Karena anak yatim piatu, akhirnya mungkin bayar separuh kek gitu uang pendidikannya. Dapat keringanan juga, Mas. Gimana? Dapat keringanan juga. Dapat keringanan juga ya Mbak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, 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 iya. Ya. Nah, enaknya gitu Mbak kalau sekolah di pesantren. Ya kalau anak yatim piatu biasanya ada apa ya? Ada dibantu lah gitu ya. Ya. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman, eh Mbak Sumiati, ya Mbak Sumiati Mbak ya. Iya, panggil Mbak Sumi. Mbak Sumi ya, Mbak Sumi aja dah, ya Sumi ya. Kalau menurut saya pribadi nih teman-teman ya. Nah, sifat buaya saya muncul lagi teman-teman. Kalau menurut saya sih dari atas 98% teman-teman. Di sini 99,99,99% teman-teman. Di sini 100%. Kalau sini 100% lebih teman-teman. Cantik luar biasa. Insya Allah cantik. Hatinya juga teman-teman. Saya yakin Mbak Sumi ini bukan hanya wajahnya yang cantik, tapi hatinya juga cantik. Mantan biduan Mbak ya? Iya Mas. Mantan biduan. Pantas saja tadi saya mikirnya, wah ini katanya orang nggak punya gitu loh. Kata teman saya nggak punya, tapi penampilannya kok pakai bulu mata, terus pakai tinde, terus pakai apa ya, bajunya bagus. Ya cuma bawahnya aja yang biasa gitu. Bagus. Ya, kalau dulu yang mau beli apa-apa ya bisa Mas. Tapi kalau sekarang nggak bisa Mas. Dulu masih banyak uang, beli apa aja bisa Mbak ya? Iya. Kalau sekarang gimana Mbak? Ya kalau sekarang jangankan mau beli baju yang bagus Mas. Intinya sekarang baju yang bagus ini sisanya yang dulu Mas. Sisa yang dulu Mbak ya. Kalau sekarang nggak bisa beli dah Mas. Nggak bisa beli Mbak ya. Nah, mudah-mudahan dah. Mudah-mudahan nanti Allah mengangkat derajat Mbak. Karena Mbak ini kan saya yakin Mbak ini kan membiayai keponakannya mondok di pesantren, menuntut ilmu, mencari ilmu agama. Saya yakin Allah akan mengangkat derajat Mbak. Saya yakin Mbak. Bisa di rumahnya lagi Mbak jalan. Ya monggo. Oh ya, ini cari sendiri Mbak ya? Iya Mas. Sore ya kalau nyari ya? Iya, kalau ndak sore ya pagi Mas. Kalau nggak sore pagi. Tapi kalau udah jam segini kan panas Mas. Iya. Teman-teman, Mbak Sumi. Halamannya luas. Ini kayu bakar Mbak ya? Iya. Kayu bakar. Halamannya luas teman-teman. Ini kalau dipakai tanam apa namanya Mbak? Tanam apa ya? Ketela ya? Oh iya. Pohon ya? Boleh juga nih Mbak. Di sini air susah Mbak? Susah banget air? Iya. Mbak kalau mandi di mana? Mandinya kadang ya apa? Kadang minta ke tetangga Mas. Minta apa? Air. Minta air? Loh kan tetangga otomatis susah juga Mbak air. Iya. Tapi kalau tetangga itu kadang kalau yang punya Mas biasanya beli Mas. Oh gitu. Berarti di sini memang rata-rata susah air Mbak ya? Iya memang. Memang susah kalau air di sini Mas. Susah air ya. Tapi kayaknya di sini ini ya apa namanya? Hijau. Subur ya? Iya karena kemarin kan masih musim hujan Mas. Oh iya gitu ya. Kalau kemarau kering sini Mbak ya? Iya kalau kemarau baru. Oh iya Mbak Sumi. Mbak Sumi. Ini teman-teman. Enak panggil Mbak Sumi Mas. Iya Mbak Sumi aja dah ya. Ya. Sumi. Ini teman-teman. Mbak Sumi. Panas Mbak ya? Di dalam aja boleh Mbak? Ya. Mbak Sumi. Enggak, ini saya lebih apa ya? Kalau informasi yang saya dapat dari teman itu enggak sampai segininya tahu apa namanya?
katanya cuma janda yang membiayai ponakannya gitu aja. Kalau masalah biduan, mantan biduan saya nggak tahu Mbak. Kalau Mbak nggak cerita saya nggak tahu gitu loh. Iya. Mbak Sumi mungkin apa ya? Saya mungkin besok lusa boleh nggak saya datang lagi Mbak Sumi? Boleh Mas. Besok lusa. Sebenarnya jauh ya. Perjalanan 4 jam loh Mbak dari Bondowoso. Tadi saya berangkat jam 3 ya. Iya jam 3 kayaknya. Saya berangkat ke sini nyampe jam 7. Ya, terus istirahat di masjid tadi sana. Sambil sholat duha dulu, langsung sarapan, langsung berangkat ke sini Mbak. Gitu. Insya Allah hari besok lusa lah saya balik lagi sini, boleh Mbak ya? Boleh Mas. Nggak apa-apa ya, mungkin saya bisa tanya-tanya Mbak lagi. Iya. Mungkin juga teman-teman penonton ini kangen sama Mbaknya gitu loh. Terpesona dengan kecantikan mantan biduan. Pasti suaranya bagus Mbak ya? Ya sudah Mbak, gitu aja. Mohon maaf ini kalau saya sudah lancang tanya-tanya terus Mbak. Iya Mas. Iya sudah. Gitu Mbak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.